Teman-teman semua, di video kali ini aku bakal berbagi tentang persuasive speech. Lalu apa sih fungsi dan struktur dari persuasive speech itu sendiri, dan akhirnya bagaimana cara mempersiapkan persuasive speech atau beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mempersiapkan persuasive speech itu sendiri. Kita awali dari sebuah cerita. Tahun lalu, saya mengikuti ujian akhir satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Public Speaking, yang mengharuskan saya untuk presentasi mengenai persuasive speech di depan teman-teman dan juga di depan dosen penilai. Ternyata pada waktu itu saya benar-benar gagal menyampaikan persuasive speech saya. Lalu tujuan yang sudah saya buat tidak tercapai, dan akhirnya saya tidak memiliki atau saya tidak mendapatkan nilai yang memuaskan untuk ujian akhir itu. Dari sejak itu, saya mulai berpikir, kenapa saya tidak mencapai tujuan yang sudah saya buat ketika saya sudah melakukan persuasive speech itu sendiri. Ternyata kuncinya memang ada di persiapan. Maka dari itu, dari video kali ini, aku akan ngebahas apa yang harus dipersiapkan atau hal yang harus dipertimbangkan ketika mempersiapkan persuasive speech. Tetapi sebelum ke sana, ada baiknya kita harus mengetahui apa persuasive speech itu sendiri. Persuasive speech atau biasa dikenal sebagai pidato persuasif merupakan sebuah kegiatan menyampaikan informasi di depan halayak umum dengan tujuan dan bersifat memaksa, memengaruhi atau mengajak, bahkan menyuruh audiensi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Persuasive speech itu sendiri hakikatnya sama seperti jenis pidato yang lainnya, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Tetapi di isinya harus mampu menggunakan berbagai cara untuk membuat audiensi percaya bahwasanya apa yang kita bawakan benar dan harus dilakukan oleh audiensi setelah melakukan persuasive speech. Nah, itu dia fungsi dan struktur dari persuasive speech. Selanjutnya adalah hal apa saja yang harus dipertimbangkan ketika ingin membuat atau ketika ingin menyampaikan persuasive speech. Yang pertama, tentunya kita sebagai seseorang yang ingin memberikan pidato mengenai sebuah topik atau mengenai sebuah isu, kita harus mengetahui, kita harus memahami mengenai topik apa yang akan kita bawakan. Artinya, kita harus meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk mencari informasi mengenai topik yang akan kita bawakan. Ya, karena informasi ini sangat membantu apabila ada audiensi yang memiliki pandangan oposisi. Jadi kita akan mampu memberikan tanggapan atau sanggahan atau bantahan kepada tim oposisi atau kepada audiensi yang memiliki pandangan oposisi dengan apa yang sudah kita ketahui. Dan yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah tujuan dari persuasive speech itu sendiri. Misalnya, ketika kita ingin menjelaskan betapa pentingnya minum air putih 8 gelas per hari, kita harus membuat tujuan apa yang ingin kita capai setelah kita melakukan persuasive speech di depan banyak orang. Misalnya, saya ingin setiap orang yang mendengarkan pidato saya meminum air 8 gelas per hari secara rutin atau secara teratur misalnya. Nah, tujuan yang sudah dibuat akan memengaruhi isi dari pidato kita, isi dari pidato persuasif kita. Artinya, harus dibuat secara realistis. Yang ketiga, kita harus mengetahui siapa audiens kita. Kita harus mengetahui bagaimana latar belakang audiensi mengenai topik yang akan kita bawakan. Misalnya, ketika kita ingin menjelaskan betapa pentingnya meminum air putih 8 gelas per hari, di depan orang yang sudah mengetahui betul tentang topik itu, artinya lebih baik kita mengganti topik atau mengganti bahasan atau mengganti isi topik yang akan kita bawakan. Hal ini akan memengaruhi apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Seperti itu. Yang keempat kita harus menggunakan pendekatan persuasif kepada audiensi ketika menyampaikan pidato persuasif. Ada 3 pendekatan persuasive speech. Yang pertama ada ethos, yang kedua ada pathos, yang ketiga ada logos. Ethos ini sendiri berkaitan dengan sesuatu yang baik
atau sesuatu yang buruk, sesuatu bermoral atau tidak bermoral. Misalnya ketika kita ingin menyampaikan tentang betapa pentingnya minum air putih 8 gelas per hari untuk kesehatan tubuh kita, kita awali dengan menggunakan pendekatan ethos misalnya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan suatu kebaikan sebagai investasi untuk kepentingan masa depan. Misalnya seperti itu. Itu merupakan pendekatan ethos yang digunakan. Dan yang kedua adalah pendekatan pathos. Pendekatan pathos merupakan pendekatan yang menyasar emosi dari audiensi. Jadi seseorang pemberi persuasive speech harus mampu menyasar emosi dari audiensi yang mendengarkan pidato itu. Misalnya dengan menggunakan pengandaian atau menggunakan analogi atau menggunakan pembayangan. Contohnya, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi apabila tubuh kita kekurangan air. Bisa kita bayangkan kerusakan apa yang akan terjadi pada otak kita apabila otak kita kekurangan asupan air. Misalnya seperti itu merupakan pendekatan pathos yang digunakan. Dan yang ketiga adalah pendekatan logos. Pendekatan logos itu berkaitan dengan intelektualitas audiensi. Jadi kita harus mengetahui intelektualitas audiensi supaya kita mampu menggunakan pendekatan ini ketika persuasive speech. Misalnya kita akan menjelaskan bahwasanya meminum air 8 gelas itu sangat penting dengan menggunakan logos, dengan menggunakan pendekatan logos. Contohnya seperti ini, bahwasanya tubuh kita terdiri lebih dari 70% air. Misalnya seperti itu. Nah, ada kata kita semua pasti sudah mengetahui, itu merupakan sebuah pendekatan logos yang digunakan dalam persuasive speech. Dan ketiga pendekatan itu bisa digunakan secara bersamaan atau mungkin bisa digunakan salah satunya saja. Pidato kita misalnya ketika durasi pidatonya 5 menit atau 4 menit atau sekitar 7 menit, artinya ada 3 atau 4 argumentasi pokok yang bisa dibawakan. Di dalam membawakan argumentasi pokok, kita harus mampu mengurutkan sesuai dari tingkat kepentingan. Misalnya argumentasi yang kedua, argumentasi yang ketiga, argumentasi yang keempat harus disusun secara rapi berdasarkan skala prioritas. Selain itu, seluruh argumentasi harus berkaitan satu sama lain sehingga memudahkan audiensi untuk memahami apa yang kita bawakan. Jadi itu yang harus dipertimbangkan ketika ingin mempersiapkan persuasive speech. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dipersiapkan ketika ingin menulis persuasive speech. Maka dari itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu sangat membantu. See you on my next video.